Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, di mata kuliah Pengetahuan Media Regensia akan melanjutkan mengenai bab selanjutnya, yaitu staf di lab medik. Ya. Kemarin kalian sudah mempelajari tugas dan kewajiban dari seorang di susunan struktur organisasinya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai staf di lab dan K3 lab medik. Nah, bahwa kompetensi analis kesehatan atau ATLM berdasarkan keputusan Menteri KMK Republik Indonesia, bahwa seorang D3 ATLM dia memiliki kompetensinya ya. Jadi memang setiap tenaga kesehatan itu ada kompetensinya masing-masing. ATLM itu berbeda kompetensinya dengan perawat, dengan bidan maupun tenaga kesehatan lainnya. Nah, di sini ada profil dan rumusan kompetensi D3 ATLM atau analis kesehatan, bahwa profil lulusan itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, bahwa seorang lulusan ATLM dia merupakan pelaksana layanan lab kesehatan. Yang kedua, dia sebagai penyuluh dan ada juga sebagai peneliti. Nah, kita bahas dulu yang pelaksana layanan lab kesehatan, bahwa memang kompetensi utamanya adalah seorang ATM itu harus mampu memahami ilmu pengetahuan yang pasti ya, dengan mata kuliah yang sesuai kompetensinya seperti kimia klinik, bakteriologi, sito dan lainnya. Kemudian bisa merencanakan proses yang berkaitan dengan prosedurnya ya, kemudian bagaimana K3-nya, alur-alur kerjanya dari mulai pra-analitik sampai pasca analitiknya. Kemudian ATLM atau yang dikatakan sebagai pelaksana, bahwa seorang ATLM itu mampu melakukan penyiapan sampel peralatan untuk pengujian ya, kemudian menyiapkan bahan reagensia, kemudian mampu melaksanakan prosedur pengujian yaitu analisisnya ya, pemeriksaan lab, kemudian pembuatan laporan hasil pengujian spesimen, pemantapan mutu. Nah, ini di pasca analitiknya. Kemudian juga bisa melaksanakan sistem informasi ya, misalnya ini divalidasi atau misalnya nanti di pasca analitiknya. Nah, itu tugas dari seorang pelaksana. Jadi tahap pra-analitik, analitik sampai pasca analitik itu harus dikuasai ya dari sebagai pelaksana layanan lab kesehatan. Kemudian sebagai penyuluh ya, bahwa seorang ATLM dikatakan dia harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan layanan lab. Juga memang harus memotivasi klien dalam meningkatkan kesadaran pemanfaatan uji lab yang terkait dengan gangguan kesehatan. Kemudian memberikan bimbingan atau pembinaan teknis ke laboratoriuman. Kemudian juga mampu meningkatkan perilaku hidup sehat di masyarakat. Jadi sebagai contoh bahwa memang seorang tenaga kesehatan itu harus memberikan contoh yang baik, karena memang dia tugasnya sebagai penyuluh. Dan yang ketiga itu tugasnya sebagai peneliti. Jadi peneliti itu bukan hanya dilakukan oleh dosen saja, atau misalnya seorang peneliti di lab pusat ya, tapi memang ATLM juga dia harus membuat karya ilmiah seperti itu ya. Fungsinya untuk apa? Sebagai update ilmu, kemudian menemukan temuan-temuan permasalahan di lapangan yang baru dan bisa memberikan solusi ya. Kemudian ada kompetensi pendukung. Kompetensi pendukung itu yaitu dari komunikasi, harus mampu melakukan bahasa Inggris atau bisa berbicara bahasa Inggris, karena memang sekarang perekonomian yang memang global gitu ya, jadi banyak akan kemungkinan ke depannya saling
apa ya, maksudnya saling kerjasama dengan bidang luar negeri. Kemudian mampu mengoperasikan Applikom, karena sekarang itu semua data itu terpusat biasanya menggunakan komputer, database komputer. Mampu menerapkan prinsip K3 ya. Kemudian mampu menangani permasalahan yang timbul pada waktu pengambilan spesimen, kemudian mampu melaksanakan phlebotomi. Kalau phlebotomi itu wajib dan harus, buat seorang ATLM itu harus bisa phlebotomi ya. Kemudian mampu menerapkan teknologi informasi dalam laboratorium kesehatan, dan yang terakhir mampu mengelola kewirausahaan di bidang labkes. Jadi bisa saja dijadikan sebagai sampingan, karena memang seorang ATLM juga diajarkan untuk bagaimana berwirausaha di bidang laboratorium kesehatan. Kemudian, untuk mengetahui posisi kedudukan seorang D3 ATLM di lab medik atau klinik, kita lihat dulu ini ada Permenkes nomor 14 tahun 2010. Nah, bahwa klinik yang pertama ada lab klinik umum Pratama. Dari sini bagaimana kedudukan D3 ATLM? Kita lihat dulu komponen-komponen yang ada di lab klinik umum Pratama. Jadi memang biasanya di lab klinik umum Pratama ini harus ada seorang dokter yang memang melakukan yang bertugas sebagai penanggung jawab, dengan ditunjukkan adanya sertifikat pelatihan teknis manajemen lab ya. Sekurang-kurangnya memang dia melakukan pelatihan tersebut 3 bulan. Ya, kemudian yang dilaksanakan oleh profesi patologi klinik atau Patklin ya. Kemudian yang kedua itu bahwa di dalam lab klinik umum Pratama itu harus ada tenaga teknis administrasi, ada 2 orang ya, analis kesehatan serta 1 orang tenaga administrasi. Itu anggota minimalnya ya. Kemudian bagaimana kalau komponen di lab klinik umum Madya? Komponennya ini sekurang-kurang pasti ada dokter spesialis Patklin, kemudian ada tenaga teknis administrasi, kemudian ada ATLM kurang lebih sekurang-kurangnya 4 ya. Jadi lebih tinggi kalau klinik umum Madya dibanding klinik yang Pratama. Kemudian ada 1 perawat dan 2 orang tenaga administrasi. Itu aturan minimalnya. Kemudian untuk lab klinik umum utama ada dokter spesialis penanggung jawabnya, kemudian ada tenaga teknis administrasi, kemudian ada sekurang-kurangnya ada dokter spesialis Patklin, 6 orang ATLM dan 2 orang diantaranya memiliki sertifikat pelatihan khusus mikrobiologi. Jadi pemeriksaannya luas ya. Jadi ada penambahan untuk pemeriksaan mikrobiologi, ada 1 orang perawat dan 3 orang tenaga administrasi. Yang keempat itu di lab parasitologi klinik. Kalau di parasitologi klinik, ini bertanggung jawabnya memang ya harus dokter spesialis parasitologi klinik. Ya memang sudah kekhususan dokter spesialis ya untuk parasitologi kliniknya. Kemudian ada tenaga teknis, administrasi, ada dokter, sekurang-kurangnya 1 dokter parasitologi klinik, kemudian 2 orang analis kesehatan yang memang dia sudah dibekali dengan sertifikat pelatihan di bidang parasitologi klinik, dan 1 orang perawat dan 1 orang tenaga administrasi. Yang keenam itu untuk lab PA atau patologi anatomi. Nah ini penanggung jawabnya harus dokter spesialis patologi anatomi. Tenaga teknis administrasi, kemudian ada teknisi patologi anatomi, analisa, atau bisa saja sarjana biologi ini ya. Kalau mungkin ATLM sekarang sudah diberi bekal untuk penanganan sitohistoteknologi, yaitu kerjaannya yang sering dilakukan di patologi anatomi, namun memang perlu juga sertifikat pelatihan yang cukup ya, selain bisa dilakukan oleh sarjana biologi atau anatomi. Kemudian 1 orang tenaga administrasi. Kemudian yang ketujuh itu penanggung jawab teknis lab klinik. Itu dokter penanggung jawab teknis lab klinik umumnya hanya diperbolehkan penanggung jawab teknis 1 lab klinik saja. Ada dokter spesialis gitu ya, penanggung jawab lab klinik diperbolehkan menjadi penanggung jawab teknik paling banyak 3 lab klinik.
Penanggung jawab teknik sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 dapat merangkap sebagai tenaga teknis pada lab yang dipimpinnya. Nah, ini untuk penanggung jawab teknis lab klinik ya. Kemudian tugas dan tanggung jawab teknis lab klinik. Penanggung jawab ini memiliki tugas masing-masing ya serta tanggung jawabnya. Yang pertama, harus mampu menyusun rencana kerja, bagaimana kebijakan-kebijakan teknis di lab ya. Itu harus ada. Kemudian menentukan pola dan tata kerjanya seperti apa, karena pasti kan setiap lab punya pola-pola masing-masing gitu, disesuaikan dengan jenis labnya. Yang ketiga, memimpin pelaksanaan kegiatan teknis lab, kemudian melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan lab, merencanakan, melaksanakan, mengawasi kegiatan, pemantapan mutu, memberikan pendapat terhadap hasil pemeriksaan lab, biasanya itu tim validasi atau tim validasi, memberikan konsultasi atas dasar hasil pemeriksaan lab, memberikan masukan kepada manajemen lab mengenai pelaksanaan kegiatan lab gitu ya. Apabila penanggung jawab teknis lab klinik tidak berada di tempat secara terus-menerus lebih dari 1 bulan tapi kurang dari 1 tahun, maka lab klinik bersangkutan harus memiliki tanggung jawab teknis sementara yang memenuhi persyaratan dan melaporkan kepada instansi pemberi izin. Yang ketiga, apabila penanggung jawab teknis tidak berada di tempat secara terus-menerus lebih dari 1 tahun, maka lab yang bersangkutan harus mengganti penanggung jawab yang memenuhi persyaratan. Nah, itu jadi memang sebagai penanggung jawab teknis lab klinik atau lab medik itu tidak semena-mena ya, ada aturannya gitu. Ada aturannya. Kenapa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lab itu sendiri. Kalau misalnya tidak ada penanggung jawab, kepada siapa lagi? Misalnya nanti kita akan memverifikasi hasil pemeriksaan gitu ya. Kemudian tanggung jawab tenaga teknis. Nah, ini biasanya tenaga teknis itu yang pertama ada dokter spesialis atau dokter selaku tenaga teknis lab klinik. Ada tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama adalah melaksanakan kegiatan teknis dan pembinaan tenaga analis kesehatan sesuai dengan kompetensinya. Mengkoordinir kegiatan pemantapan mutu, pencatatan pelaporan, mengkoordinir melaksanakan kegiatan keamanan atau K3, melakukan komunikasi konsultasi medis dengan tenaga medis lainnya. Itu tugas dari dokter spesialis sebagai penanggung jawab teknis lab klinik. Kemudian, tenaga analis kesehatan dan tenaga teknis yang setingkat mempunyai tugas sebagai berikut. Nah, ini tenaga, kalau ATLM di sini posisinya ya, dia yang melaksanakan sampling, penanganan bahan pemeriksaan, ya kemudian yang melaksanakan SOP pemeriksaan. Kemudian melaksanakan kegiatan pemantapan mutu, pencatatan pelaporan ini di pasca analitik ya, melaksanakan kegiatan keamanan K3 ini di analitiknya, melakukan konsultasi dengan penanggung jawab teknis lab atau tenaga teknisnya. Jadi tugas ATL ini di sini tugas ATLM dari mulai pra analitik, analitik sampai pasca analitik yaitu tugas ATLM yang memang harus dikerjakan sesuai standar prosedurnya atau SOP. Biasanya memang lab itu ada perawat. Nah, itu tujuannya untuk apa perawat? Biasanya memang membantu melakukan tindakan untuk pengambilan spesimen klinik, melakukan pertolongan pertama pada pasien, melaksanakan kegiatan keamanan keselamatan kerja di lab. Walaupun memang biasanya kalau yang melakukan tindakan untuk pengambilan spesimen itu bisa perawat ataupun analisnya. Kadang ada beberapa rumah sakit yang memang yang mengambil sampel itu adalah harus orang lab sendiri atau tenaga ATLM itu sendiri. Jadi dia yang berangkat ke setiap ruangan gitu ya. Jadi memang ini balik lagi ke ke aturan-aturan atau kebijakan yang terdapat di rumah sakitnya. Atau ada yang memang perawatnya nanti dibantu dengan perawat mengambil sampelnya, yang melakukan plebotominya ya, atau mengambil urin ya, nanti diantarkan oleh perawatnya. Jadi itu balik lagi ke kebijakan rumah sakit masing-masing. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita bahas mengenai perencanaan SDM lab klinik atau medik ya. Sumber daya manusia ini berhubungan dengan potensi manusia ya. Potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik ya. Nah, dalam SDM itu sangat diperlukan ya, terutama untuk keberlangsungan
lab itu sendiri ya. Kemudian seperti apa dan apa saja SDM yang diperlukan setiap laboratorium ya. Nah, ini ada jenis ketenagaan yang diperlukan dalam pelayanan lab kesehatan sebagai berikut: staf medis, misalnya ada dokter yang dibutuhkan itu dokter spesialis patklin, spesialis PA, forensik, mikrobiologi klinik, atau dokter umum yang telah memiliki pengalaman teknis labnya. Jadi disesuaikan dengan jenis lab itu sendiri. Ya, kalau misalnya labnya lab tentang patologi anatomi, ya berarti harus ada dokter spesialis anatomi, patologi anatomi. Yang kedua, tenaga teknis lab. Ya, yang dibutuhkan pasti analis kesehatan atau analis medis atau TLM. Ya, TLM itu ada perawat, dokter umum, dan sarjana kedokteran. Ada juga sarjana farmasi, biologi, teknik elektromedik, dan sarjana teknik kesehatan lingkungan. Itu kalau misalnya labnya yang memang cakupannya sangat luas, itu pasti dibutuhkan gitu. Karena memang ada lab yang memang bergabung dengan dengan apotek gitu ya. Jadi satu kesatuan itu di sana ada gitu, dari mulai dokter umumnya seperti itu. Kemudian ada tenaga administrasi dan pekarya. Kalau dilihat dari fungsi lab kesehatan, yaitu melakukan pemeriksaan bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan manusia, yang tujuannya adalah menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kemudian kondisi kesehatan dan faktor yang berpengaruh pada kesehatan perorangan ataupun masyarakat. Maka kebutuhan SDM yang terbesar adalah analis kesehatan atau tenaga teknis labnya. Kenapa? Karena dia yang menangani dari mulai pra-analitik, analitik, sampai pasca analitik, seperti itu ya. Nah, ini ada 3 pilar utama yang harus diperhatikan oleh analis kesehatan. Ya, jadi 3 pilar ini, yang pertama adalah 3 pilar ini ada mengenai standar pendidikan, pelayanan, sampai organisasi profesinya. Analis kesehatan ini memiliki tanggung jawab wewenang secara penuh dalam melaksanakan pelayanan lab. Ya, karena memang yang paling mengetahui jenis pemeriksaan ya si teknisi lab itu sendiri. Walaupun memang didampingi dengan dokter, tapi tetap ya bahwa yang melakukan nanti di lapangan, yang menganalisis, kemudian yang melakukan collection sampelnya, yaitu si analis itu sendiri, sampai pendokumentasian dan perinterpretasi data itu ya harus analis kesehatan atau TLM. Ya. Aspek mutu dalam perencanaan SDM lab klinik medik ya, lab klinik atau lab medik. Semakin tinggi tingkat pendidikan di sini dikatakan, maka tuntutan pelayanan kesehatan yang bermutu pun semakin meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, maka pelayanan diagnostik yang diselenggarakan oleh lab kesehatan sangat perlu untuk menerapkan sebuah standar mutu untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, jadi memang setiap lab itu, apapun jenis tingkatan labnya, apapun jenis labnya, harus memiliki standar mutu labnya. Ya, standar mutu lab klinik rumah sakit ya pasti SDM-nya dengan jumlah yang cukup, kemudian kualifikasinya yang memang bagus, dan juga fasilitas gitu ya. Berkaitan dengan mutu pelayanan lab, ada 3 variabel yang dapat digunakan untuk mengukur mutu. Yang pertama adalah input atau strukturnya. Ya, apa saja kalau yang termasuk di dalam input atau struktur, seperti sumber daya manusianya, dana, fasilitas, peralatan, bahan, ya, kemudian organisasi, sistem yang digunakan, sistem pendokumentasian yang digunakan seperti apa, manual kah atau sudah komputerisasi kah, gitu. Ya, seperti itu. Yang kedua, proses. Nah, proses di sini adalah interaksi profesional antara pemberi layanan dengan konsumen. Proses ini merupakan variabel penilaian mutu yang penting. Nah, di sini bagaimana pada saat seorang SDM yang ada di lab tersebut itu berkomunikasi atau melakukan sosialisasi terhadap
masyarakat luar mengenai lab tersebut dan bagaimana juga pelaksanaan pemeriksaan yang terjadi di dalamnya. Nah, baik tidaknya suatu pemeriksaan, baik tidaknya suatu sosialisasi komunikasi dengan pasien atau dengan masyarakat luar sebagai bentuk sosialisasi lab, itu baik buruknya dikembalikan lagi ke manajemen lab-nya. Di sanalah nanti mutunya akan ditentukan, bagaimana kepuasan masyarakat, bagaimana kepuasan pasien terhadap lab tersebut. Nah, kemudian output income-nya, ini adalah hasil pelayanan kesehatan, merupakan perubahan yang terjadi pada konsumen. Puas atau tidak? Tadi bisa dikatakan bahwa output, kalau proses itu itu pemberi layanannya. Bagaimana kalau di proses itu, misalnya pada tahapan plebotomi ya, bagaimana perlakuan si plebotomis terhadap pasiennya. Nah itu, di sana kan proses, apakah misalnya jutek si TLM-nya atau pada saat di administrasinya gitu ya kurang ramah gitu. Nah ini masuknya di proses. Nah itu jadi juga hal-hal tersebut itulah yang bisa mengeluarkan nilai mutu. Nah, pandangan orang nanti akan pandangan konsumen pun itu akan bermunculan setelah mereka merasakan hasil dari proses yang dilakukan oleh SDM yang ada di lab tersebut. Output income, bagaimana hasil yang diberikan? Ya, kemudian puas atau tidak? Kalau memang tidak puas, ada kemungkinan si konsumen tersebut akan kapok atau trauma, tidak akan datang lagi ke lab tersebut gitu ya. Makanya harus diperhatikan juga tingkat kepuasan dari si pasien atau konsumennya gitu ya. Nah itu tadi konsep total quality management ini memang perlu perlu dikuasai oleh setiap SDM yang ada di lab klinik ya, dari mulai administrasi di depan, kemudian di bagian analisisnya atau plebotomisnya, atau misalnya nanti di pas pembayarannya ya, pembayaran untuk pemeriksaan gitu, di bagian keuangannya. Jadi semua SDM ya memang harus mempelajari atau harus menguasai manajemen mutu terpadunya atau total quality manajemennya. Seperti itu ya. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini bertujuan untuk apa? Mencocokkan SDM dengan kebutuhan organisasi yang dinyatakan dalam bentuk aktivitas ya. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara mendapatkan atau mempertahankan jumlah dan mutu karyawan. Kalau sudah bagus, bisa ditingkatkan lebih bagus lagi. Seperti itu. Kemudian jangan sampai jumlah dan mutu karyawan itu berkurang. Ya, karena alasan-alasan yang tidak nyaman lah pekerjaannya, kemudian saling iri dalam hal bidang pekerjaan gitu ya, seperti itu tidak boleh. Kemudian harus mengidentifikasi tuntutan keterampilan dan cara memenuhinya. Nah ini, jadi perlu adanya pelatihan-pelatihan untuk setiap SDM, apakah itu pelatihan di bidang K3-nya ataukah di bidang administrasi ya, karena kan sekarang sistem informasi komputasi itu semakin luas gitu. Jadi aplikasi-aplikasi untuk pendataan itu sekarang banyak dan cari yang memudahkan si pasien, memudahkan si administrasi untuk masukkan data-data pasien atau data-data konsumen. Kemudian perlunya update keterampilan dalam hal analisis seperti itu ya. Gitu. Menghadapi kelebihan atau kekurangan karyawan. Nah, ini pada saat menghadapi kelebihan atau kekurangan karyawan perlu diingatkan. Jadi, bagaimana teknik-teknik atau prosedur yang bekerja yang baik di lab tersebut itu harus diarahkan, harus selalu diarahkan. Diingatkan kalau terjadi kesalahan seperti itu. Jangan main pecat saja, jangan main marah saja, tapi diarahkan dulu, didengarkan dulu alasan terjadinya misalnya kesalahan seperti apa gitu ya. Jadi dengan komunikasi yang baik lah gitu. Mengembangkan tekanan kerja yang fleksibel. Nah ini, yang fleksibel tersebut. Jadi jangan dibuat ribet, jangan menyusahkan SDM, tapi buatlah bagaimana si pegawai SDM itu bekerja dengan nyaman, kemudian bagaimana si konsumen itu juga merasakan kenyamanan dari layanan-layanan
yang diberikan SDM-SDM di lab klinik ya. Meningkatkan pemanfaatan karyawan. Nah, ini harus ya. Jadi meningkatkan pemanfaatan karyawan itu bagaimana? Karyawan itu kan, diberikan misalnya semacam, edukasi untuk mensosialisasikan tentang kesehatan atau tentang manajemen lab itu sendiri, harus harus dikuasai oleh setiap SDM-nya. Supaya memang, apa ya namanya tuh, ada kepuasan gitu ya. Kemudian juga dari segi salary ya atau fee yang diberikan itu memang harus benar-benar sesuai dengan, aturan, seperti itu. Analis dan klasifikasi tenaga lab, ya. Analisis dan klasifikasi pegawai ini perlu dilakukan, ya. Jadi memang harus jelas klasifikasi dan juga kualifikasi pegawainya. Ya, kalau misalnya untuk, administrasi, boleh misalnya dari, dari lulusan atau misalnya gini, untuk administrasi di depan, nah ini kualifikasinya harus dari lulusan apa, ya seperti itu. Jadi memang harus jelas juga menganalisis klasifikasi tenaga labnya. Kemudian, nah yang terakhir untuk ini ada, forecasting SDM. Ini peramalan kebutuhan SDM merupakan unsur penting dalam perencanaan. Peramalan ini untuk apa? Peramalan SDM berusaha untuk menentukan karyawan apa yang diperlukan. Nah, ini biasanya tim manajemen. Jadi memang harus peka ya. Kira-kira ini SDM apa yang dibutuhkan untuk lab-lab yang lab-lab tersebut gitu ya. Jadi memang jangan sampai terjadi kesalahan dalam hal pemilihan tenaga atau dalam hal pemilihan SDM. Jangan sampai mubazir juga karena kan itu berhubungan dengan ergonominya, berhubungan dengan modal yang dikeluarkan oleh lab tersebut. Gitu ya. Nah, perencanaan kebutuhan tenaga lab ini pertimbangan dari apa? Dari jenis lab itu sendiri. Tadi dikatakan bahwa komponen-komponen harus ada komponen dari lab itu ada penanggung jawab, ada administrasi, ada tenaga analisnya ya, seperti itu. Jadi nanti disesuaikan dengan lab rumah sakit kah atau lab swasta kah, seperti itu. Dilihat dari kalau lab rumah sakit A, B, atau C gitu, itu juga disesuaikan nanti SDM-nya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu untuk staf lab medik. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai K3 di lab. Keselamatan kerja di lab ya. Bagaimana keselamatan kerja? Jadi, kalau saya sampaikan terlebih dahulu bahwa bekerja dengan lab medik, terutama dalam hal pemeriksaan lab medik, ada banyak resiko yang terjadi ya. Yang pertama adalah resiko dari spesimen. Karena kalau bekerja di lab medik itu, resiko yang paling besar itu adalah terpapar oleh spesimen-spesimen. Karena kan pemeriksaan kebanyakan itu dari manusia ya. Contoh bahan-bahan yang infeksius, darah yang infeksi atau urin. Nah, itu tuh resiko untuk terpapar itu sangat besar. Kemudian resiko kedua adalah terpapar bahan-bahan kimia ya, seperti dalam hal pewarnaan. Itu kan banyak bahan-bahan kimia yang toksin atau toksik ya, seperti karbolpusin ya, metanol. Itu kan zat-zat kimia yang memang cukup berbahaya. Makanya seorang analis itu harus paham fungsi dan jenis bahan-bahan kimia yang berbahaya, mengenali bagaimana spesimen, cara pengelolaan spesimen itu, ya. Bagaimana pengelolaan spesimen darah yang baik dan benar supaya tidak terpapar ke SDM atau tenaga lab begitu. Karena tidak sedikit tenaga-tenaga lab itu yang terpapar spesimen yang infeksius seperti HIV/AIDS ya, kemudian
Sekarang kan sudah sekarang sedang apa ya, sedang pandemi pandemi corona ya, tidak sedikit tenaga kesehatan atau tenaga lab medik ini terpapar virus corona, ya karena tadi K3-nya yang kurang diterapkan. Nah jadi, satu hal yang harus saya ingatkan bahwa kalian sebagai ATLM harus menganggap bahwa semua spesimen itu adalah infeksius. Jadi kenapa kalau selalu dianggap? Karena supaya ada persiapan menggunakan sarung tangan yang, baru, kemudian penggunaan masker, kemudian menggunakan tidak menggunakan sendal, tapi menggunakan, eee, apa namanya tuh, sepatu yang tertutup, supaya memang tidak terpapar ya. Kemudian biasakan selalu kerja disiplin, seperti itu, dan memang menyimpan kembali bahan-bahan atau alat-alat yang sudah digunakan ke tempat semula, gitu. Jadi memang itulah apa namanya itu, resikonya. Harus paham resiko bekerja di lab medik, bagaimana cara pengelolaan bahan kimia dan spesimen, bagaimana terus harus selalu menggunakan alat pelindung diri, gitu ya. Nah, resiko bekerja di laboratorium, ya. Resiko bekerja di laboratorium, terutama di laboratorium medik, ya, eee ada banyak reaksi kimia atau reagen yang bisa digunakan ya. Beberapa zat kimia bahkan terindikasi sangat toksik atau beracun gitu ya. Oleh sebab itu penting bagi seorang LTLM untuk memahami bahan atau zat kimia baik yang digunakan di lab, baik dari resikonya maupun cara pengelolaannya. Ini kita lihat dulu nih bahan-bahan kimia yang berbahaya. Nah, bahan kimia yang berbahaya di lab itu banyak sekali ya. Jadi bahan kimia kita belajar ini dulu bahan kimia dan simbol hazardnya. Bahan kimia berbahaya ini dikelompokkan ada eksplosif atau mudah meledak ya seperti kalium klorat, TNT, trinitrotoluen ini bahan untuk membuat bahan peledak. Ada flammable, mudah terbakar, contohnya metanol, ether, aseton. Metanol biasanya digunakan pada saat pembuatan apusan, ya kemudian mikrobiologi itu banyak menggunakan metanol sebagai untuk fiksasinya. Nah ini metanol cukup beracun ya dibanding dengan etanol. Kemudian ada oxidizing agent atau bahan oksidator seperti alkena, kaporit. Kemudian ada bahan yang mudah terbakar oleh air, contohnya logam natrium, kalium, asam sulfat pekat. Ada bahan mudah terbakar oleh asam, contohnya paduan natrium dan kalium, senyawa hidrida dan lainnya. Ada gas bertekanan tinggi ya. Ada bahan-bahan beracun seperti CO2, Cl2, benzen, kloroform, cyanida dan sebagainya. Dan yang terakhir ada yang bersifat korosif atau ya contoh-contoh senyawa-senyawa asam ya, anhidra asam, alkali, asam sulfat, fenol dan sebagainya. Nah, apa saja sih yang biasa di apa akibatnya yang bisa dimunculkan oleh bahan kimia berbahaya tersebut? Yang pertama adalah keracunan ya. Keracunan ini kan dia inhalasi. Biasanya itu keracunan itu dari larutan-larutan atau zat kimia yang memang dia mengeluarkan uap. Jadi terhirup atau terinhalasi ya sehingga akan terpapar ke paru, mulut, kulit. Paling pertama itu kan kulit dulu gitu. Ya, kalau yang keracunan ini tingkatnya ada yang tingkat sedang, tingkat yang fatal sampai kematian pun ada gitu ya. Kemudian ada yang menyebabkan iritasi. Iritasi ini biasanya bahan-bahan yang korosif ya seperti H2SO4, HCl gitu. Ini bisa menyebabkan juga peradangan pada kulit, mata dan saluran pernapasan. Ada juga ini akibat dari bahan-bahan kimia yang berbahaya bisa menyebabkan seperti kebakaran, luka bakar ya, seperti itu. Nah, ini kita kenali dulu beberapa jenis bahan kimia yang harus diperhatikan karena bahayanya.
Yang pertama ada perak nitrat, ini atau AgNO3. Ini biasanya digunakan di patologi anatomi pada saat pewarnaan jaringan, ya terutama jaringan-jaringan di paru-paru ya, itu menggunakan perak nitrat. Kemudian ada HCl, ini asam klorida, asam kuat ya, dia merupakan asam kuat yang memang dia cukup menyebabkan iritasi, biasanya gatal-gatal, iritasi kulit. Asam sulfida ini terbakar dan mudah beracun. Asam sulfat ini juga dia menyebabkan iritasi, ya korosif juga. Ini ke H2SO4 itu ke baju aja, kalau bajunya yang kayak baju jas lab itu bisa menyebabkan bolong-bolong ya. NaOH, KOH ini dia bisa kalau dia ketemu panas atau kontak dengan air ini bahaya. Jadi ke kulit itu korosif. Ada asam sianida. Nah, ini asam sianida juga berbahaya ya. Jangan sampai terkontak dengan kulit. Kalau terhirup gas ini juga bisa menyebabkan pingsan dan kematian. Makanya tidak semua lab itu menyimpan HCN itu di lemari-lemari bebas ya. Biasanya disimpan oleh tenaga atau laborannya di ruangan-ruangan yang cukup aman supaya tidak supaya tidak membahayakan gitu ya. Jadi HCN ini dikeluarkan ya pada saat diperlukan saja. Kemudian NH3 atau amonia, dia bersifat korosif dan memang dia memiliki bau tajam yang sangat kuat. Kemudian HClO4, ini dia higroskopis ya. Kemudian dia korosif juga, mudah terbakar. Asam fluorida dia beracun, menyebabkan iritasi kulit. HNO3 juga dia bisa menyebabkan keracunan ya kalau HNO3. Hal apa saja apabila untuk mencegah terjadinya keracunan? Yang pertama, bahwa seorang ATLM itu harus paham fungsi dan jenis-jenis senyawa kimia yang berbahaya. Harus kenal, itu misalnya harus kenal nama senyawanya, kemudian fungsinya untuk apa, ya kemudian tingkat bahayanya seperti apa, juga itu harus paham. Yang kedua, menyimpan semua bahan kimia dalam keadaan tertutup dan label yang sesuai, jadi ada namanya ya. Jangan menyimpan bahan kimia berbahaya dalam wadah bekas makanan minuman. Jadi memang wadah yang digunakan untuk senyawa-senyawa kimia itu menggunakan botol kaca atau botol gelas ya, namanya botol Rigen. Tidak boleh minum dan rokok di lab, itu sudah pasti tidak boleh ya. Gunakan lemari asam apabila mau mengambil senyawa-senyawa asam yang mudah menguap dan beracun. Selalu gunakan jas lab ya, bisa jas lab juga. Kalau menggunakan senyawa-senyawa yang asam ya, asam kuat atau ya uapnya ada uap gitu ya, mengeluarkan uap seperti HCl, harus selalu gunakan masker ya, jadi APD-nya lengkap seperti itu. Nah, ini ada simbol-simbol hazard ya, simbol hazard ini kalau simbol ini X besar, kemudian ada simbol I di sini, ini artinya iritan. Ya, artinya bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal. Contohnya NaOH, C6H5OH, Cl2, kemudian ada harmful, ini lambangnya Xn, ya, lambangnya Xn. Ini bahan yang bisa merusak kesehatan tubuh lewat inhalasi. Ya. Kemudian ini gambar tengkorak, ini toksik artinya jadi senyawa tersebut beracun. Contohnya contohnya metanol dan benzen. Metanol biasanya digunakan di fiksasi-fiksasi, contohnya fiksasi di parasitologi, fiksasi di hematologi itu menggunakan metanol. Kemudian ada yang very toxic ya, di mana ini ada tengkorak tapi ada simbol T plusnya. Nah, ini sangat toksik gitu ya. Ini sangat toksik, contohnya kalium cyanida, nitrobenzen, atripin. Kemudian ini tanda tangan, kemudian ada gelas yang menumpahkan atau meneteskan larutan, dia artinya korosif ya, mudah korosif ya. Contohnya ada H2HCl, H2SO4, NaOH yang konsentrasinya lebih dari 2%. Ini gambar api, ini flammable ya. Flammable ini mudah terbakar. Contohnya minyak-minyak terpentin. Ada flammable, highly flammable. Jadi ada plusnya, dia highly. Jadi sangat-sangat mudah terbakar. Seperti itu ya, contohnya aseton. Hati-hati tuh aseton, yang kalian yang memiliki aseton di rumah yang sering menggunakan kutek itu bahaya. Jadi jangan sampai si aseton itu disimpan di dapur. Bahaya ya, khawatirnya nanti menyebabkan kebakaran. Kalau si asetonnya ini tumpah. Kemudian ada extremely flammable pun, ini yang lebih berbahaya. Contoh senyawanya diethyl ether ya. Diethyl ether ini obat bius ya, yang biasa digunakan sebagai anestesi ya. Dan propan ini berupa gas. Ini eksplosif nih, kayak ledakan,
yang menyebabkan ledakan, contohnya TNT, KClO3. Oxidizing yang menyebabkan teroksidasi, contoh H2O2, peroksida ya, kalium perklorat. Kemudian dangerous for the environment, ini berbahaya untuk lingkungan. Ini ada tanda pohon dan ikan ya. Contohnya adalah tetraklormetan, petroleum bensin, tributyltimah klorida. Ada tambahan lagi ini flammable solid. Jadi padatan yang mudah terbakar. Contoh sulfur, asam pikrat, magnesium, itu berbahaya. Kemudian flammable liquid. Kalau liquid kan cairan, kalau solid padatan. Contohnya petrol, aseton, benzen itu flammable liquid ya. Jadi cairan yang mudah terbakar. Flammable gas, gas yang mudah terbakar. Contoh asetilen, LPG dan hidrogen. Kalau ini spontaneously combustible substance, ini biasanya materi yang dapat secara spontan mudah terbakar, contoh karbon black, karbon hitam, ya charcoal, ini hati-hati. Jangan disimpan di suhu yang memang jauh dari sumber panas, biasanya gampang sekali terbakar. Kemudian dangerous when wet, ini artinya dia berbahaya kalau terkena air. Contohnya kalium karbid, potasium fosfida, menep, itu berbahaya. Kemudian ada simbol oxidizer, artinya dia material yang menimbulkan api ketika kontak dengan material lain. Contoh kalsium hipoklorit, sodium peroksida, amonium dikromat, itu berbahaya. Organik peroksida, nah ini adalah bahan-bahan organik yang memang merupakan simbol keamanan bahan kimia yang digunakan untuk transportasi dan penyimpanan peroksida organik. Biasanya ini di mobil ya, ada di mobil khusus untuk mengantarkan zat-zat kimia. Ini ada tulisan seperti ini, organic peroxide. Jadi dia senyawa organik yang memang menunjukkan peroksida organik gitu. Jadi jenis organiknya jenis peroksida.